Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya mau tetap percaya kabar kita tetap dahsyat dan tetap luar biasa. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita mau percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Nah, haleluya. Pada saat ini kita akan sedikit talk show ya dengan teman kita, dengan saudara kita ya. Pelayan Tuhan juga yang ada di GBI Menhop, keluarga besar GBI Menhop. Nah, kita percaya bahwa di ibadah kali ini bertumbuh bersama Menhop akan menguatkan setiap kita sekali lagi. Amin. Haleluya. Oleh karena itu kita bakal langsung lewat via Zoom Cloud Meeting. Kita akan ngobrol bareng bersama dengan Kowi Rasto dan juga dengan saudara Niko. Mari kita saksikan. Oke, shalom teman-teman semuanya. Shalom. Shalom. Ya, luar biasa banget ya. Hari ini kita boleh bertemu walaupun dalam lewat via Zoom ya kan, cloud meeting. Nah, kita ketemu di udara nih ceritanya, tapi tetap bertatapan muka. Nah, apa kabar? Bersama saya sudah ada Kowi Rasto ya, ketua dari New Life Dewasa Muda Menhop, Young Adult Menhop, dan ada saudara Niko. Nanti kita bakal ngobrol talk show lebih dalam lagi dengan saudara Niko. Nah, kita mau ke Kowi Rasto dulu nih. Apa kabar Kowi Rasto? Puji Tuhan, luar biasa, sehat. Haleluya. Di tengah situasi masa-masa kayak gini, pandemi kayak gini ya, kita tahu semuanya. Gimana perasaan Kowi Rasto dalam keluarga, dalam pekerjaan, gimana? Ya, sebenarnya gini, kalau untuk ditanya gimana tanggapan dengan keadaan situasi seperti ini, ya jujur aja sih, secara umum ya kita pasti agak was-was lah ya, takut jangan sampai misalkan kita mungkin terpapar atau apa. Betul banget. Cuma ya lebih jauh dari itu semua ya, yang penting kita pikir kita bisa menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Namun jika itu misalkan kejadian ke diri kita, misalkan katakanlah amit-amit lah kita terpapar, ya kan? Ya kita mau gimana lagi? Karena situasi keadaan sekarang kan di mana-mana banyak yang terpapar juga. Cuma yang terpenting sih ya sejauh yang kita bisa menjaga kondisi diri kita dengan mengikuti protokol yang ada. Gitu ya. Jadi Kowi Rasto menghadapi situasi seperti ini tetap taat dengan peraturan yang ada, mengikuti protokol kesehatan, tetap berjaga-jaga ya secara jasmani, tapi juga secara rohani pastinya ya. Secara rohani itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Jadi ketika sesuatu terjadi, apapun yang terjadi, ya kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Nah, apalagi Kowi Rasto ini punya baby ya, punya anak kecil ya. Jadi harus ekstra ya, mungkin perlindungannya harus lebih ekstra. Nah, saya juga pribadi di situasi kayak gini tuh kayak, masih jauh. Pertama kan dulu kan, masih di Cina virusnya, masih di Wuhan. Lama-lama mendekat, udah ke Singapura. Tahu-tahu di Jakarta, terus di Batam, dan sampai hari ini udah 1.000 lebih kasus reaktif di Batam, ya kan? Dan kasus itu jadi kayak, wah ini udah ada di sekitar kita nih, ya kan? Apalagi gimana nih kalau kena kita harus lebih lagi ekstra, ya kan? Nah, tapi hari ini kita udah bersama dengan Nicholas Lim, ya, saudara Nicholas Lim, Nicholas Ardianto Lim ya nama KTP-nya ya. Jadi IG-nya This is not Nick ya. Oke, jadi ceritanya Niko ini adalah salah satu ya dari orang yang survive ya, berhasil bertahan hidup, berhasil maksudnya ada di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah rumah, di lingkungan di rumah tempat dia tinggal yang ternyata positif COVID-19 ini, tapi Nikonya ini nggak positif. Nah itu kan bisa dibilang miracle juga, tapi juga pasti ada banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dari kejadian yang dialami. Nah kita mau sama-sama dengar. Halo Niko, apa kabar? Puji Tuhan baik kok. Puji Tuhan baik sampai hari ini, luar biasa banget. Nah kita mau dengar nih ceritanya, walaupun itu sudah berlalu beberapa waktu yang lalu, tapi saya percaya bahwa kita pasti akan dikuatkan sekali lagi dengan kesaksian dari Nicholas Lim ini, bagaimana ketika satu rumah di lantai atas kena
positif ya, tapi Nikonya juga pasti was-was, deg-degan. Udah swab pasti ya, udah swab, udah rapid, udah swab, deg-degan nunggu hasilnya. Nah, pengalaman itu yang boleh dong diceritain ke kita semua. Silakan Niko. Wah, kalau mau diceritain dari awal bisa sampai besok kayaknya aku. Oke, dengan singkat aja ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi pastinya dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Ko Gary, buat GBI Menhop yang sudah mengundang saya di podcast kali ini. Aku mau sedikit kesaksian. Sekitar 6 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Mei, itu keluarga saya yang lebih tepatnya di rumah saya tinggal yang sekarang itu, Tuhan kasih berkat yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, di mana seisi rumah saya terkonfirmasi positif COVID-19. Yang sebenarnya ya bikin shock ya, maksudnya kayak benar yang seperti tadi Ko Gary bilang dari awal, bahwa dulu awal-awal kita dengar COVID-19 itu kan di Cina ya, jadi kayak kita merasa di Indonesia, apalagi di Batam itu merasa kayak aman sekali gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba saya masih ingat itu tanggal 27 Mei, kalau nggak salah 27 Mei saya mimpin prayer night di Wadah yang Sri Maneli. Terus pada saat saya mulai ibadah, saya mulai mimpin ibadah, saya nyembah, tiba-tiba ada yang gedor kamar saya kayak Niko segala macam, dan saya nggak hirauin karena posisinya kan saya lagi nge-live, nggak mungkin saya tinggalin live saya yang dimana ada beberapa orang yang sudah view, saya buka pintu kan nggak mungkin gitu ya. Saya tetap nyembah, tetap mengucap syukur, tetap lakukanlah bagian saya yang saya lakukan pada saat penyembahan malam hari itu. Setelah selesai ibadah, tiba-tiba saya dikontak bahwa malam itu juga saya diharuskan untuk rapid test yang pertama. Karena ternyata salah satu di anggota keluarga saya di rumah saya yang tinggal itu ada satu terkonfirmasi positif COVID-19. Dan ya saya nggak tahu gitu, maksudnya kayak oh my god, serius aja gitu loh bisa seperti itu. Dan akhirnya malam itu juga, jadi posisinya itu saya di rumah yang sekarang itu tinggalnya itu Cece sama koko ipar dan 2 anaknya mereka, 1 pembantu dan 1 koko kandung. 6 orang berarti ya dalam rumah dia. Jadi Cece saya ini bilang, Niko kamu harus ke ini sekarang, ke BKAG. Pada saat itu Ko Ivan kontak saya ke BKAG untuk tes rapid yang pertama, karena takut jangan sampai saya juga ternyata reaktif gitu loh. Karena posisinya saya orangnya banyak kerjaan gitu ya, bisa dibilang kayak kesini pelayanan ini itu dan ini itu. Dan akhirnya malam itu juga saya berangkat dari rumah saya di Punggur, saya langsung berangkat ke BKAG itu di Baloi. Sepanjang perjalanan saya, aduh Tuhan, aku percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi, saya percaya itu semua sudah menjadi rencananya Tuhan. Tapi tetap kita sebagai manusia optimis ya, bahwa kita itu jangan sampai terkonfirmasi juga gitu loh. Pasti ya di mana-mana orang pasti maunya itu yang terbaik. Sepanjang perjalanan saya juga dikuatkan sama Tante Lili Surya. Oke, ini perjalanan dari Punggur ke BKAG ya? Dari Punggur ke BKAG, dan saya sepanjang perjalanan saya benar-benar kayak di mobil saya, aduh Tuhan, aku berdoa, aku benar-benar kayak penyembahan juga, aku buka musik segala macam, dan akhirnya sampai ke BKAG saya melakukan rapid test yang pertama di situ. Dan sempat takut juga gitu ya, sempat takut karena posisinya kayak saya satu rumah gitu loh. Saya satu rumah, memang puji Tuhan saya tuh lebih banyak keluar dan lebih banyak pada saat pulang ke rumah langsung masuk ke kamar gitu loh. Kurang beraktivitas untuk naik ke lantai 2 segala macam, karena di rumah ini saya di lantai 1 dan cuma saya sendiri yang di lantai 1 gitu, sisanya di lantai 2. Dan akhirnya pada saat saya tes rapid yang pertama itu hasilnya negatif gitu loh. Hasilnya negatif dan saya udah aman gitu ya, saya udah merasa aduh Tuhan terima kasih. Cuma pada saat itu saya nggak tahu apa itu swab test, apa itu yang harus RDT itu wajib 2 kali karena katanya kurang akurat kalau cuma sekali RDT-nya gitu-gitu. Nah setelah saya pulang ke rumah, saya kayak benar-benar kayak aduh Tuhan, ini apa lagi yang Tuhan izinkan terjadi. Saya merasa kayak saya sudah melakukan yang terbaik, saya melayani Tuhan, bahkan keluarga saya, koko saya yang terkonfirmasi positif ini juga menurut saya kerohaniannya juga ibaratnya luar biasa dalam Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam keluarga saya gitu. Nah setelah pulang ke rumah,
akhirnya dikontak lah, maksudnya kayak dari pihak rumah sakitnya juga bilang bahwa kamu nggak cukup sekali untuk RDT karena itu nggak gitu akurat, karena posisinya saya ada kontak fisik di rumah ini gitu loh, alasannya mereka itu. Dan akhirnya saya besok tanggal 29 saya melakukan RDT lagi, jadi jarak 2 hari, 27, 28, nah 29 saya RDT. Nah posisinya itu saya pada saat tanggal 27 itu saya udah nggak tinggal di rumah itu. Saya disuruh sama cece saya untuk langsung pergi dari rumah itu untuk mengungsi lah, isolasi mandiri, karena posisinya semua keluarga saya pada saat di RDT itu mereka reaktif dan cuma saya yang negatif. Jadinya kayak ibaratnya kayak mereka itu menyelamatkan saya untuk saya bisa mengisolasi mandiri lah gitu, jangan sampai terikut juga reaktif gitu. Akhirnya dari tanggal 27 malam besoknya saya langsung berangkat pergi ke satu tempat untuk isolasi mandiri. Dan akhirnya saya benar-benar kayak tiap malam itu nggak tenang, saya bawa doa segala macam, dan akhirnya tanggal 29 saya balik lagi ke rumah sakit untuk melakukan RDT yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Okay. Nah pada saat melakukan RDT yang kedua itu saya merasa aduh Tuhan, ini saya benar-benar takut gitu loh, saya benar-benar takut. Dan akhirnya keluarlah hasilnya bahwa saya masih negatif. Masih negatif. Jadi posisinya saya 2 kali RDT dan negatif. Oh ya, jadi salah satu semua ya. Kenapa? Satu rumah udah positif semua nih. Nah pada saat RDT yang pertama salah satu anak dari koko saya dan cece saya ini masih negatif. Yang kembar harusnya reaktif, nggak langsung kayak positif. Nah pada saat RDT yang kedua yang di tanggal 29 itu, nah itu ketahuan lah kalau ternyata positif semua dan saya yang negatif gitu. Jadi berapa jumlah orang yang positif saat itu? 6-nya harusnya, kurang tahu juga. 6 ya, 6 di rumah itu orang ke-7 yang itu tercampur sama yang reaktif, nggak langsung positif. Oh ya. Di tes itu baru positif ketahuan. Ya. Jadi akhirnya setelah 2 kali RDT dan dokternya mengusulkan untuk aku ke Awal Bros untuk swab test. Swab test, oke. Karena posisinya enggak cuma aku sih, jadi satu keluarga itu wajib swab test. Jadi ada yang ke Elizabeth, ada yang ke Awal Bros. Nah saya di Awal Bros. Kurang tahu dari pihak rumah sakitnya, mungkin karena di Awal Bros rame kali, jadinya harus ke Elizabeth juga, ke beberapa rumah sakit lain gitu. Dan akhirnya jadi tanggal 29 pagi saya melakukan RDT yang kedua dan itu hasilnya negatif. 29 siang saya langsung berangkat ke Awal Bros untuk swab test yang pertama, karena katanya itu setelah RDT swab test ya? Ya, jadi dalam 1 hari yang sama, nggak tunggu-tunggu lagi. Oke. Jadi tanggal 29 siang saya langsung ke Awal Bros untuk swab test, dan itu benar-benar ya namanya swab test ya, saya sampai benar-benar buka YouTube bagaimana rasa sakitnya swab test itu, Bapak Ibu Saudara, itu sangat-sangat di luar dugaan saya, yang ya tapi mau gimana lagi, karena memang ya mau nggak mau ya saya harus lakukan itu gitu loh. Karena ya memang itulah yang dianjurkan gitu loh, daripada saya jadi buronan istilahnya ya kan, kok nggak mau swab test segala macam gitu. Nah akhirnya saya benar-benar pada saat itu ketika nama saya dipanggil saya masuk. Nah awalnya itu beberapa ponakan saya yang di swab test dan saya benar-benar kayak aduh Tuhan, nggak tega gitu loh, maksudnya kayak kita yang udah dewasa seperti ini, yang sudah ibaratnya sudah umur aja masih takut gitu loh sama swab test, apalagi anak-anak kecil gitu loh, yang dimana hidung mereka harus dimasukin sama alat untuk ambil ini, terus dimasukin ke mulut segala macam, terus harus ambil darah. Dan itu benar-benar aku sampai kayak aduh Tuhan, benar-benar kayak apa sih rencana Tuhan buat keluargaku gitu loh. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya masuk dan saya benar-benar kayak aduh takut banget gitu loh, karena di mana-mana kalau misalnya dokter nih contohnya dia mau suntik, dia tahu kalau misalnya itu rasanya mungkin sedikit ngilu atau apa, tapi pasti dia bilang ini nggak sakit kok gitu, biasanya seperti itu. Tapi ini dokternya itu dia langsung bilang ini bakal sakit dan kamu jangan langsung refleks ketika kayak pipa gitu loh, kayak cotton bud dimasukin ke hidung. Kalau kamu ngerasa sakit, kamu jangan langsung kayak refleks gitu, karena itu bisa berdarah kalau ketusuk sama dinding telinga kamu, istilahnya seperti itu. Dan akhirnya saya benar-benar kayak aduh Tuhan, oke, aku percaya swab test ini Tuhan kasih yang terbaik gitu loh, karena secara logika ya Bapak Ibu Saudara, saya 2 kali tes RDT dan itu hasilnya negatif. Dan mungkin memang daya imun tubuh saya bisa dibilang kuat pada saat itu, tapi saya percaya itu semua karena memang mujizat dari Tuhan, karena saya nggak percaya Bapak Ibu Saudara, karena ibaratnya saya ada kontak fisik segala macam tapi saya masih negatif gitu loh. Dan itu juga bukan sesuatu yang main-main gitu loh, itu kan pasti memang sudah prosedurnya dokter segala macam untuk hasil yang keluar. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, setelah saya swab test
saya langsung pulang ke tempat saya, dan akhirnya sekitar 4 atau 5 hari, mau 1 minggu gitu hasilnya baru keluar. Bayangin, selama dari tanggal 29 sampai selama kurang lebih 1 minggu itu saya benar-benar nggak nyaman di tempat saya yang pada saat itu benar-benar kayak ibaratnya kayak diteror gitu, ditelepon, kamu gimana kabarnya gini, kayak saya benar-benar kayak merasa aduh Tuhan, saya benar-benar stres di situ. Tapi di situ Tuhan ingatkan bahwa kamu nggak perlu takut gitu loh, kamu nggak perlu takut. Karena apa? Karena waktu yang saya beri pada saat kamu kena masalah seperti ini adalah waktu yang terbaik gitu loh, dimana saya harus lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan lagi saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya merasa saya masih muda, saya dapat hasil 2 kali negatif dan saya merasa saya bangga gitu, bukan. Tapi memang Tuhan punya rencana yang indah di balik itu. Dan akhirnya keluar hasilnya Bapak Ibu Saudara, dan hasilnya negatif. Hasil swab test yang pertama itu negatif. Jadi kondisinya pada saat itu 2 kali RDT negatif dan 1 kali swab negatif. Nah, udah bahagia, tiba-tiba malam hari yang sama saya ditelepon lagi untuk swab yang kedua. Bayangin, saya diminta untuk swab yang kedua dan nggak boleh tunggu, harus besok pagi. Jadi besok pagi, jadi saya benar-benar, Tuhan, saya udah benar-benar bahagia ini akan saya udah dapat hasil swab yang pertama negatif. Saya kira, soalnya kan sempat dengar tuh kayak katanya swab test itu adalah penentu gitu. Nah, ketika swab test pertama saya dapat negatif, saya merasa saya udah aman gitu. Tapi tiba-tiba ditelepon lagi untuk melakukan swab test yang kedua. Nggak tahu apa maksudnya, tapi ya memang ya mungkin itu prosedurnya lah. Jadi saya ikutin aja dan saya terus percaya bahwa Tuhan pasti bekerja atas saya gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sambil menunggu sambil berjalannya kehidupan aku nih untuk aku besok paginya melakukan swab test yang kedua. Nah, di situ posisinya keluarga saya sudah terangkut, sudah melakukan isolasi di karantina di rumah sakit ini gitu loh. Jadi saya benar-benar kayak sedih gitu loh. Even gini, saya merasa kayak saya itu merasa hambar ketika keluarga saya itu semua keangkut dan saya sendiri enggak. Saya merasa kayak aduh Tuhan, jadi kayak aku harus ngapain gitu loh di luar. Ketika saya pulang, keluarga udah nggak di rumah, mereka udah mengisolasi gitu loh, dari pihak pemerintah mengisolasi. Jadi benar-benar kayak aduh Tuhan, aku benar-benar kayak sedih banget gitu loh ya kan, jadi pengen nangis, sorry ya. Jadi posisinya pada saat itu besoknya, dari tanggal setelah swab test yang pertama keluar, besoknya saya pergi lagi ke Elizabeth untuk swab test yang kedua. Dan itu Bapak Ibu Saudara, rasanya itu menurut aku lebih sakit dibanding yang swab test yang pertama. Nggak tahu kenapa, jadi di tangan saya pada saat disedot darah itu kayak bengkak gitu, kayak gimana ya, kayak lebih sakit lah intinya gitu. Nah, jadi akhirnya setelah saya melakukan swab test yang kedua, saya benar-benar kayak aduh Tuhan, di situ dimana saya nggak tahu mau ngadu sama siapa gitu loh Bapak Ibu Saudara. Karena keluarga saya kan sudah diangkut ya, keluarga saya sudah diangkut dan posisinya cuma saya di luar. Dan di situ Tuhan mau menguji saya bahwa kamu jangan pernah mengandalkan kekuatan kamu sendiri gitu loh. Karena apa? Ketika keluarga kamu semua di dalam, kamu bisa ngapain coba? Kamu di luar cuma sendiri loh. Even gini, kamu nggak mungkin kayak ganggu keluarga kamu yang sedang diisolasi di dalam. Kamu itu nggak bisa datang ke rumah sakit terus kayak peluk mereka segala macam, nggak bisa gitu loh. Kamu cuma bisa lihat jarak jauh, atau kamu cuma bisa teleponan atau video call. Kamu nggak bisa langsung ke dalam peluk mereka, doain mereka segala macam. Jadi di situ benar-benar Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan ke saya bahwa apapun yang terjadi, jangan sampai kamu mengandalkan kekuatan kamu sendiri gitu loh. Kamu harus mengandalkan saya dalam setiap masalah kamu. Jadi di situ saya benar-benar setiap hari saya berdoa, saya lebih mengaktifkan kehidupan kerohanian saya pada saat itu. Saya percaya mujizat Tuhan masih ada gitu loh. Terus seiring berjalannya waktu, jadi keluarga saya itu papa mama juga ternyata terkonfirmasi reaktif dan akhirnya harus diangkut gitu loh. Mama ini rumahnya di mana? Gitu. Mereka di pulau. Nah, saya sempat bingung kok bisa kena gitu kan. Nggak tahu karena memang posisinya itu sempat demam papa, tapi itu karena kena hujan awalnya. Kena hujan. Nah, saya nggak tahu sistem pemerintah, sistem rumah sakit seperti apa, tapi intinya katanya setelah diuji tes mereka itu kena gitu. Jadi ya udah gitu loh, ikutin aja. Dan akhirnya Bapak Ibu di situ saya benar-benar kayak mengucap syukur gini. Saya benar-benar kayak down banget di situ, dimana bayangin papa dan mama yang sudah berumur, mereka harus
terkonfirmasi positif dan itu sangat bahaya gitu loh. Itu bukan sesuatu yang main-main. Tapi di sini benar-benar saya nggak khawatir sama sekali gitu loh Bapak Ibu Saudara. Saya benar-benar kayak tenang, saya di pikiran saya bahwa Tuhan pasti sembuhin semuanya. Keluarga saya yang terkonfirmasi positif, Tuhan pasti sembuhin semuanya. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya pada saat saya masih proses menunggu hasil pada saat itu, kalau nggak salah ya, menunggu hasil yang kedua, Papa dan Mama sembuh. Mereka dinyatakan sembuh setelah melakukan uji tes swab 2 kali dari masa isolasi itu. Jadi dan saya positif, tapi habis itu negatif. Ya, tapi itu sekitar berapa ya, semingguan apa 6 hari gitulah pokoknya. Mereka melakukan karantina dan akhirnya mereka terkonfirmasi untuk sembuh, dinyatakan sembuh, mereka dinyatakan negatif. Sembuh. Ya, dinyatakan negatif. Itu mereka dan akhirnya pulang atau masih karantina? Pulang, tapi di rumah tetap harus karantina 14 hari. Isolasi mandiri ya, oke. Isolasi mandiri. Nah, saya benar-benar mengucap syukur dan setelah itu saya merasa Tuhan mulai membukakan jalan atas keluarga saya gitu loh. Karena memang saya percaya semuanya pasti bakal sembuh dan Tuhan pasti punya rencana di balik ini. Dia nggak mungkin kasih kita cobaan, kasih kita masalah tanpa ada sesuatu yang mau dia kasih gitu. Pelajaran yang mau dia beri ya. Iya, tanpa ada sesuatu pelajaran. Jadi di sini pada saat saya melakukan karantina Bapak Ibu Saudara, di situ ada satu orang yang dia tiba-tiba chatting saya, dia bilang seperti ini. Dan itu menurut saya cukup menguatkan saya sekalipun kalimatnya simpel. Dia bilang seperti ini, "Nick, Tuhan kirimkan masalah dalam hidup kamu dan untuk keluarga kamu karena Tuhan tahu bahwa fondasi kamu sudah kuat. Karena Tuhan tahu bahwa kamu itu sudah siap. That's why Tuhan kasih masalah itu." Nah, di situ saya mulai bangkit lagi. Saya merasa kayak udah, gua nggak peduliin apa kata orang, nih keluarga kamu begini, keluarga kamu begitu. Saya terus mengucap syukur, berdoa, dan akhirnya di situ keluarlah hasil saya yang kedua. Dan belum keluar awalnya, tapi ada yang telepon, dia bilang, "Nih sepertinya hasil kamu negatif yang kedua," digituin. Nah, akhirnya saya tetap berdoa, saya bawa dalam ucapan syukur saya bawa penyembahan, dan akhirnya besok atau lusa ditelepon sama dokter pihak rumah sakit bahwa hasil saya yang kedua itu negatif, Bapak Ibu Saudara. Berapa lama itu hasilnya? Hampir semingguan juga, jadi total 2 minggu untuk nunggu swab 1 dan swab 2. Jadi benar-benar saya itu sampai nangis, saya nggak nyangka gitu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena 2 kali RTT dan 2 kali swab test, dan itu hasilnya empatnya itu negatif. Itu sangat benar-benar sebuah miracle dari Tuhan gitu loh. Itu bukan karena kita hebat, bukan karena saya kuat atau apa, tapi saya percaya itu semua campur tangan Tuhan. Nah, seiring berjalannya waktu, saya masih dalam proses karantina saya belum pulang ke rumah karena pada saat itu beberapa keluarga saya udah pulang ke rumah karena mereka udah dinyatakan negatif, termasuk Koko ipar saya, Cece kandung, dan 2 anaknya ini. Mereka udah pulang ke rumah, tapi posisinya saya belum boleh pulang ke rumah karena mereka harus karantina isolasi mandiri di situ. Nah, jadi saya tetap di kos, dan akhirnya seiring berjalannya waktu saya benar-benar paham gitu loh Bapak Ibu Saudara, bahwa gini, saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu Saudara, sorry kalau bahasa saya agak kaku, tapi intinya seperti ini. Banyak dari kita merasa gereja itu adalah sebuah tempat yang menjadi pemicu utama penyebaran COVID-19 untuk saat ini. Banyak dari kita Kristen, tapi kita merasa takut tetap untuk keluar, untuk ke gereja, meluangkan waktu untuk hari Minggu. Mungkin ada beberapa dari kita yang mungkin merasa kita punya anak kecil, ya itu oke, masih bisa dimaklumin. Terus di rumah juga ada orang tua yang mungkin udah 50 tahun ke atas, yang mungkin benar gitu ya. Tapi Bapak Ibu, di sini saya mau kasih tahu bahwa kalau misalnya Tuhan Yesus itu mau kasih kita terkonfirmasi positif, nggak mandang bulu Bapak Ibu Saudara, nggak mandang harus kita ke gereja dulu baru kamu kena COVID-19, nggak seperti itu. Kita nggak tahu Tuhan Yesus itu mau kasih kita cobaan itu lewat apa gitu loh. Even kita ke pasar pilih bawang contohnya, kita nggak tahu kan bawang-bawang itu bersih atau enggak. Nah, jadi kita nggak bisa benar-benar kayak, aduh aku takut deh ke gereja. Karena apa? Karena banyak info bahwa ada klaster dari gereja contohnya, dan itu bikin orang berdebar-debar untuk takut ke gereja segala macam. Nah, di sini aku mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa selagi kita masih sehat, tetaplah lakukan yang terbaik. Tetap mau cari tahu apa yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai masalah ini
datang, corona ini datang dan membuat kita malah menjauh dari Tuhan. Saya mungkin Bapak Ibu Saudara tahu saya di gereja itu sebagai apa? Saya pemuji penyembah Tuhan. Ketika dari masalah ini terjadi dalam kehidupan saya tiba-tiba diingatkan bahwa kita ini tahun P, Bapak Ibu Saudara, di mana apa yang keluar dari mulut kita itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ketika saya menyembah Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mengasihi Engkau, apapun yang terjadi, saya percaya itu semua adalah rencana Tuhan. Nah, ketika saya berani mengeluarkan kata-kata itu dalam penyembahan saya, Tuhan kasih masalah ini datang dalam kehidupan saya, Tuhan itu mau lihat apakah saya tetap sesuai dengan apa yang saya omongkan. Ketika masalah itu datang, corona itu datang, Tuhan terima kasih, saya tetap setia segala macam, atau bahkan saya meninggalkan Tuhan, mengecilkan Tuhan, atau bagaimana. Mungkin secara manusia saya kecewa, iya Bapak Ibu Saudara, tapi balik lagi kita ambil dari segi yang positif, bahwa semuanya itu terjadi karena Tuhan punya rencana yang besar gitu loh, bukan karena memang dia sengaja kayak mau menghajar keluarga saya atau apa, no gitu loh. Tapi saya percaya semua ada rencana Tuhan, dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, seiring berjalannya waktu saya merasa semakin hari Tuhan mulai pulihkan keadaan keluarga saya. Semuanya sudah menjadi rencananya Tuhan lah Bapak Ibu Saudara. Jadi ya seperti itulah, panjang sih sebenarnya kalau mau diceritain, cuma karena mungkin waktu terlalu ini ya. Jadi intinya untuk Bapak Ibu Saudara ya tetap terus mengaktifkan setiap kerohanian Bapak Ibu Saudara, tetap taat apapun yang terjadi, tetap setia apapun yang terjadi, dan tetap mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, karena kita percaya semua itu sudah menjadi rencananya Tuhan. Apapun itu yang terjadi, tetap mengucap syukur, jangan pernah kita malah menjauh dari Tuhan, karena mujizat yang sama sudah Tuhan sediakan untuk Bapak Ibu Saudara yang sekarang mungkin merasa capek, merasa lelah dari segi apapun, segi fisik, ekonomi, finansial, segala macam. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan menggantikan setiap air mata kita dengan pengharapan yang baru Bapak Ibu Saudara, dengan sukacita yang baru, dengan berkat yang baru daripada Tuhan Yesus. Yang penting Bapak Ibu Saudara tetap taat, setia, dan mengucap syukur. Itu aja sih. Jadi sekarang keluarga gimana? Ya puji Tuhan baik-baik aja sih. Semua berarti udah negatif semua ya? Ya semuanya udah negatif, dan lebih ya gimana ya, iya tetap menjalankan protokol lah gitu loh, tetap menjalankan protokol, karena apa ya kita nggak tahu kalau misalnya dari segi manapun itu bisa aja virus itu ada gitu loh. Tapi lebih baik lagi, intinya ya tetap kita harus mengandalkan Tuhan lah gitu loh, karena nggak ada tempat yang paling aman itu ya cuma berlindung dalam naungan Tuhan sih, nggak ada ini lagi, nggak ada tempat lain lagi ya kan. Selain yang terbaik itu bersama dengan Tuhan. Nah, kalau tadi Niko bilang keluarga nggak bisa disentuh, nggak bisa dipeluk, ada rasa kangen. Nah, sekarang apakah setelah melalui masa itu otomatis, ini gue punya waktu, gue punya kesempatan bisa meluk dia, apakah menjadi lebih baik gitu kan? Nah, jadi saya melihat ini nggak cuma pulih dari COVID, tapi juga pulih dari kerenggangan dalam keluarga. Apakah itu yang terjadi atau gimana nih? Hubungan keluarga lah istilahnya ya. Hubungan keluarga juga ikut pulih ya? Iya. Gimana? Ya pastinya lebih baik lah. Setiap masalah itu datang pasti menjadikan lebih baik. Ya untuk sekarang sih ya senang aja. Cuma memang posisinya kan saya di Batam. Ya mungkin ketika ketemu keluarga, papa mama yang di pulau, ya saya sendiri juga tetap harus social distancing ke mereka gitu loh. Karena posisinya saya nggak tahu kan saya dari mana-mana aja. Jadi ya pada saat ketemu mereka ya pastinya saya mandi dulu, terus akhirnya terus ya paling cuma salam tangan, belum sampai kissing muka lah gitu, nggak sampai muka ke muka, paling kayak cuma tangan ya salam gitu. Oke, jadi tetap menjalankan protokol kesehatan. Iya. Nah, luar biasa banget, thank you banget untuk Niko, kesaksian yang sangat luar biasa yang menguatkan setiap kita pastinya bahwa kita yang sekarang belum terkonfirmasi ya, belum positif, dan saya percaya nggak positif ya kan. Kalaupun kita yang sekarang tidak ada kata positif COVID-19, kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap semakin memperhatikan keluarga kita ya, semakin menjaga protokol kesehatan ya. Mungkin selama ini maskernya lupa-lupa, tapi sekarang
kita tahu bahwa COVID-19 itu udah sangat dekat banget sama kita. Ada di sekitar kita dan mungkin banget kena ke kita atau keluarga kita. Seperti yang tadi Niko bilang, mungkin saat itu situasinya imunnya sedang sangat kuat, imunnya sedang sangat bagus, sehingga puji Tuhannya dia negatif ketika rapid dan swab, ya kan? Tapi tetap bahwa kita perlu terus menjaga diri kita sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, Kak Wirasto sendiri gimana tanggapannya Kak Wirasto dari cerita Niko ini? Iya, cerita Niko luar biasa sih. Itu pengalaman yang betul-betul berharga sih. Bagus sih. Itu ya bagaimana mereka sekeluarga, kita tahu lah keluarga Niko semua itu ya mereka kokohnya, mereka itu orang yang ya aktif lah dalam kegiatan gereja sih. Mereka itu luar biasa. Tapi kemudian kita melihat di mana itu terjadi ke mereka, ya aku bilang itu sih salah satu berkat juga, berkat keluarga mereka. Iya, ya karena kita nggak tahu, terkadang kita mungkin kita, kenapa aku bilang itu satu berkat, ya kita harus bisa menilai dari cara pandang rohani lah ya. Mungkin selama ini ya kita jor-joran untuk dalam pelayanan atau apa, tapi di sisi lain ya kita ada hubungan tertentu yang mungkin harus kita lebih aktifkan lagi dengan Tuhan. Nah, jadi ada kasus-kasus seperti ini, ya kita jangan jadi down, jangan jadi kecewa atau menyalahkan Tuhan. Loh Tuhan, kami, keluarga kami aktif dalam pelayanan atau apa, tapi kenapa ini harus kejadian ini harus menimpa keluarga kami? Enggak. Jadi kita harus bisa menilai, melihat nilai positifnya bahwa oke, ini adalah satu berkat yang mana ya keluarga kami itu harus lebih bersungguh lagi untuk buat pengharapan satu-satunya itu hanya ke Tuhan, bukan hanya sekedar melalui pelayanan di gereja atau apa, tetapi lebih ke hubungan pribadi kami pun harus lebih dekat ke Tuhan. Itu sih luar biasa sih. Betul banget. Jadi ternyata COVID ini dia nggak mandang laki-laki, perempuan, tua, muda, bahkan yang keponakannya Niko tadi itu baru umur setahun ya. Ketika kena baru umur setahun, nggak mandang mau agama apapun, mau kepercayaan apapun, bahkan setiap kita mau pelayanannya luar biasa di gereja, COVID-19 bisa saja menghampiri kita. Tapi yang membedakan adalah bagaimana respon kita ketika menghadapi permasalahan COVID-19 ini. Nah, kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, tentu kita harus selalu kembali ke Alkitab yang mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Seperti yang Niko bilang, ada pelajaran-pelajaran berharga yang bisa Niko ambil dalam kehidupannya, yang bisa diterapkan dalam keluarganya, ya. Sehingga hari-hari ini tentu Niko sudah upgrade, Niko sudah melalui satu fase. Niko yang sekarang bukan Niko yang dulu. Kenapa? Karena Niko udah melewati satu lagi batu loncatan, satu lagi cobaan yang Tuhan berikan, satu lagi ujian yang membuat Niko next level, naik kelas, lebih lagi naik kelas. Nah, jadi terima kasih banget buat waktunya ya. Kak Wirasto yang udah luar biasa, dan FYI for your info, ternyata bahwa keluarga kakak ipar dari Niko tuh satu kantor dengan Bapak Wirasto ya, betul sekali. Jadi di kantor tuh gimana Pak Wirasto? Ya, kalau kami di kantor sih ya waktu kita tahu apa koko ipar dari sini kok terkonfirmasi positif, ya kita di kantor sih jalankan protokol sesuai anjuran pemerintah, ya semua karyawan dirapid lah semua. Ya, dan puji Tuhan sih ya dalam kondisi seperti itu ya kita semua karyawan di sini ya non reaktif lah. Ya, karena puji Tuhannya saya dengar kakak ipar dari Niko ini udah mengerti situasinya. Jadi dia udah ambil apa? Ambil dulu ya. Ya, antisipasi lebih dulu. Antisipasi dulu, benar banget. Dan itu suatu langkah yang sangat bijaksana ya. Hari-hari ini bagaimana kita perlu lebih berhikmat, perlu lebih bijaksana dalam mengambil sebuah tindakan, dalam merespon sesuatu. Amin. Nah, sekali lagi thank you banget buat waktunya, Kak Wirasto dan Niko, kalian luar biasa banget. Dan ini akan ditampilkan untuk acara YouTube Bertumbuh Bersama Menhop ya. Ini ada di YouTube GBI Menhop, Bertumbuh Bersama Menhop. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat keluarga Menhop yang terkasih dalam nama Tuhan kami, Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau tetap percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan senantiasa sempurna bagi setiap kita yang terus berharap kepadanya, yang terus bangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya.
Kita mau tutup dalam doa, mungkin Kau Rasto boleh pimpin kita dalam doa. Silakan Kau Wir. Bapa di surga, terima kasih atas kasih kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami dan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk acara Zoom meeting kami pada saat ini. Kiranya apa yang kami sharingkan, apa yang kami ceritakan bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami yakin dan percaya bahwa itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap mengandalkan kekuatan yang berasal dari Bapa di surga sendiri, yang berasal dari hikmat surgawi. Biarlah apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, itu bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tetap sehat, tetap terus beriman, terus bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih.